Selamat siang. Selamat siang. Saya mau mastiin dulu nih ada kehidupan nggak tengah-tengah saya nih. Kasih tahu sebelahnya seneng lihat kamu siang hari ini ya. Oke ya. Oke. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu. Di hari Minggu terakhir ini ya senang berjumpa dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pastor Dedi dan leadership tim yang ada sudah memberikan kesempatan saya juga untuk bisa berbagi di tempat ini. Dan katanya kalau salah waktu saya 2 jam katanya khotbah ya, akhir tahun ya. Oh enggak ya. Saya lihat wajah-wajahnya udah pengen shopping, udah pengen jalan, oke ya. Kalau saudara kasih saya senyum, saudara kasih saya respon yang baik, saya janji khotbahnya nggak panjang ya. Tapi kalau saudara pelototin saya khotbah bisa panjang gitu ya. Nah jadi ya senyumin saya gitu ya. Dan hari ini saya datang bersama dengan istri dan 2 putra saya ya. Terima kasih. Dan gereja kami di GB Gilgal Jakarta di PIK di Pantai Indah Kapuk ya. Jadi kalau ada nanti kalau balik ke Indonesia ke Jakarta, Soekarno-Hatta nanti lewat jalan tol menuju kota, nah itu ada gedung kotak warna kuning gitu, nah itu gereja kami di situ gitu ya. Oke. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya, untuk kita bisa merenungkan perjalanan kita menutup ya beberapa hari lagi di tahun 2024 dan kita siap masuk 2025. Berapa banyak yang siap untuk masuk tahun 2025? Siap ya? Ya. Saya punya tema ini, tema saya sederhana yang gampang diingat adalah 2025 lebih baik ya. Kasih tahu sebelahnya 2025 lebih baik ya. Nah, oke. Yes. Nah, kalau kita ikut Tuhan, ini tahun 2024, kita tahun 2024 seperti ini, seharusnya kita ikut Tuhan tuh kita melangkah, kita menuju yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Jadi semakin hari kita ikut Tuhan, seharusnya kita ngalamin yang lebih baik. Dan tentu saja bukan hanya hidup kita lebih baik, tapi kita juga mengalami terobosan di dalam kehidupan. Saya mau mengajak teman-teman semua nih, saya lihat banyak student ya, banyak keluarga juga. Saya mau mengajak kita untuk kita bisa mengambil sebuah sebuah komitmen hari ini ya, untuk kita siap dan juga kita menjalani tahun 2025 dengan strategi yang lebih baik ya. Nah, saya mau ajak teman-teman semua kita baca dari firman Tuhan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ini menjadi ayat dasar kita. Ada ya? Oke ya. Dikatakan gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, tentu saja kita melihat bagaimana keadaan tadi di awal worship leadernya sudah doain Korea ya, bahwa keadaan di Korea lagi gimana ya? Ya begitulah ya. Kemarin saya naik subway, saya lewatin City Hall. Ya waktu jalan City Hall gitu loh, wah apaan nih ya? Nggak tahu lagi demo ya, saya pikir cuma ada di Jakarta doang demo-demo ya. Ternyata di Seoul juga ada. Dan ternyata nggak cuma di Korea, di Jakarta juga sedang ya lagi seru nih PPN 12% dan lain-lain gitu ya. Bahwa tantangan ke depan menjadi semakin tidak mudah gitu ya. Tapi kita bersyukur karena kita punya Kristus, kita punya Yesus ya. Kita punya pengharapan. Sehingga membuat kita bisa menjalani tantangan yang ada dan tentu saja ada anugerah ya. Nah, untuk teman-teman, saya mau ajak kita semua, mari kita siap lalui 2024 ini dan masuk 2025 menjadi lebih baik. Dan hari ini firman Tuhan ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Sama seperti firman Tuhan katakan gini, ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, ya, dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Jadi hari ini saya mengajak kalau kita mau dapat 2025 lebih baik, hal pertama yang kita harus lakukan gini, kita harus melupakan. Ya, katakan sama-sama saya, melupakan. Nah kadang-kadang gini ya, kita lebih gampang ngelupain apa yang baik, ya, daripada apa yang buruk, benar gak? Ya, kita seringkali kita lupakan kebaikan Tuhan. Ya, coba ingat-ingat, ada yang ingat kebaikan Tuhan yang dilakukan tahun ini? Ada? Ya, bisa apa ya? Tapi kalau yang buruk kita ingat terus tuh, ya kan? Kita lebih gampang ingat yang buruk daripada yang baik. Tapi hari ini saya mau ngajak kita ya,
kita harus lupakan yang di belakang kita, yang buruk. Nah, gini ya, saya tahu ini nggak mudah untuk namanya melupakan apa yang menjadi sesuatu yang buat kita nggak nyaman gitu ya. Nah, saya sebelum masuk ke Seoul, saya ke Busan. Nah, saya naik Korel ya. Nah, dari Busan ke Seoul itu kurang lebih 2,5 jam misalnya, 2,5 jam. Nah, kami baru duduk, nggak lama semua handphone kami bunyi. Ada public alert. Ya benar ya sih gitu ya. Nah, buat kami public alert itu kan bahasa Korea nggak bisa baca. Ya benar dong ya. Kan saya dari PIK nggak bisa baca. Ya, saya lihat public alert ini langsung secara alam bawah sadar kami berempat, kami stres. Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena kami punya pengalaman masa lalu yang gak menyenangkan. Tahun ini, tanggal 1 Januari 2024, kami lagi libur, kami lagi ada di Jepang. Tanggal 1 2024 kami lagi baru naik train 10 menit dari kota Toyama. Toyama kami menuju ke Tokyo, baru masuk 10 menit, masuk public alert gitu, kayak gitu bunyi ya. Tet earthquake. Kereta yang kami naik, Shinkansen kami berhenti, listriknya mati. Yes. Kami nggak tahu apa, ya kan? Bingung. Terus udah berhenti, nggak lama bunyi lagi, tet bunyi kenceng, tet earthquake. Jadi dapat peringatan 2 kali earthquake, tet gitu ya. Stres deh, ya udah deh. Ya udah kami tenang, nggak nunggu. Nggak lama kemudian bunyi yang ketiga, tet, tsunami. Nah tsunami, di dalam Shinkansen gue mau lari kemana? Ya. Nah jadi ketika kami kemarin dapat public alert, ya, langsung rasanya, aduh masa nih gue naik kereta nih gini lagi gitu ya. Stres tuh, bener ya. Tapi kami sekarang ya punya hikmat, screenshot teks Google Translate, artinya apa ya kan? Oh ternyata nggak kenapa-napa gitu ya. Nah saya cuma mau cerita bahwa ternyata melupakan apa yang di belakang kita itu nggak gampang. Nah seringkali yang menghambat kita untuk maju, karena kita ingat-ingat yang terjadi di belakang kita. Jadi hari ini saya mau ajak nih teman-teman ya, untuk kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Nah kita lupakan, ya saya mau ajak yang pertama lupakan kegagalan. Ya. Saya percaya teman-teman ya, dalam kita perjalanan hidup ini ada yang namanya berhasil, tapi juga ada yang namanya gagal. Nah, yang gagal kita perlu lupakan. Ya, halo, ya. Kita perlu buat apa? Kita bangkit. Nah, teman-teman, namanya perjalanan hidup ya, enggak selalu mulus, enggak selalu mudah. Gagal bisa terjadi. Studi bisa gagal enggak? Bisa ya? Hubungan bisa gagal enggak? Bisa enggak? Coba kasih tahu sebelahnya, lihat yang mukanya jomblo, jangan khawatir ya. Kalau gagal ya bangkit lagi ya, it's okay ya. Saya mau kasih kabar baik ya. Yang gagal dalam hubungan saya mau kasih kabar baik. Dari tahun 2020 sampai 2024, itu kan dari periode COVID ya. COVID sampai sekarang. Tahu nggak saya menikahkan berapa banyak orang? Mau tahu? Lebih dari 150 pasang. Saya sendiri loh. Iya. Yang kawin banyak, jadi kasih tahu sebelahnya yang single, kamu banyak harapan, ya. Kalau di sini nggak ada, nanti ke Gilgal banyak ya. Mau kawin? Oke, yes ya. Oke, yang gagal move on ya. Bisnis bisa gagal, pekerjaan bisa gagal, kita bangkit, ya. Yes. Makanya saya suka firman Tuhan bilang, 7 kali orang benar ya jatuh, tapi bangkit ke Bali. Hari ini yang kita ngalamin 2024 ada gagal, lupakan. Ya. Terus lupakan apa? Kecewaan. Yang namanya hidup selalu ada kecewa deh. Ya. Nggak mungkin semuanya mulus-mulus aja. Orang bisa bikin kita kecewa. Kadang justru orang yang dekat sama kita bisa bikin kita kecewa. Tapi hari ini saya juga mau ajak ya, lupakanlah kecewaan ya. Kita tutup tahun ini dengan yang baik ya. Ya. Kadang-kadang kita di gereja ya, kita pelayanan, kok dia gitu amat sih? Yang namanya manusia bisa mengecewakan, ya kan? Ya lupakanlah, ya. Kita lupakan, ya. Kita lupakan. Terus apa lagi? Saya mau ajak kita juga lupakan yang namanya gini, ya. Bukan cuman kegagalan, tapi kita
jangan cuman kita bilang, tahun ini saya lebih banyak berhasil. Ya, tapi saya mau ajak begini, belum tentu apa yang membuat kita berhasil di tahun ini bisa buat kita berhasil lagi di tahun depan. Strategi yang kita punya, cara yang kita punya, belum tentu bisa kita aplikasikan di tahun 2025. Jadi hari ini kalau kita berhasil, jangan sombong. Ya, kalau kita maju, jangan sombong. Ya, karena belum tentu 2025 kita bisa aplikasikan ini. Nah, jadi teman-teman, kita belajar. Ada keberhasilan, ada yang namanya kegagalan, ada banyak hal yang kita lakukan. Ya, tahun ini kita tutup, kita lupakan ini. Saya mau ajak kasih lihat sebuah gambar. Tadi ada gambar. Siapa tahu ada yang pernah lihat gambar ini? Ada yang pernah lihat gambar ini? Beneran pernah? Saya pikir Gen Z udah nggak tahu nih apa nih. Ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, yang nggak tahu siapa angkat setengah tiang aja ya, biar ini. Yang nggak tahu, ada yang nggak tahu? Aman? Semua pada tahu? Beneran nih? Tahu ya? Beneran tahu? Saya pikir kalau Gen Z nggak tahu. Pastor Dedi tahu? Tahu ya kayaknya. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran. Yahoo ini di tahun berapa nih? Tahun 90-an, tahun awal 2000 begitu merajai. Betul ya? Begitu luar biasa. Bahkan sebelum ada Google, sebelum ada yang lain, ini rajanya nih, ya kan? Zaman saya dulu pakai namanya YM, Yahoo Messenger. Ada yang pernah tahu Yahoo Messenger? Pakai? Enggak tahu. Terima kasih ya sudah mengingatkan saya bahwa saya tua. Terima kasih. Oke. Yahoo Messenger. Ya. Di tengah kesuksesan dia mau diakuisisi. Ya, dibeli perusahaan. Tapi ternyata dia sombong. Dia merasa bahwa dia hebat. Ya, bahkan ya tahun 2000 nih, ini 24 tahun yang lalu, bahwa Verizon mau akuisisi perusahaannya dengan angka 1.300 triliun. Ya, tapi dia nggak mau jual. Dia bilang apa? Gue market leader, gue udah paling top. Tapi dia lupa, ada begitu banyak kompetitor. Ada Google, ada yang lain-lain muncul, dan Yahoo merasa bahwa dia sudah baik dan dia pakai strategi dia. Dan akibatnya apa? Sampai sekarang Google mengalami begitu banyak penurunan, dan 2016 dia diakuisisi dengan harga cuma 65 triliun. Ya. Dari 1.300 triliun nilai valuasi perusahaannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata kesuksesan yang dia punya tidak bisa untuk survive di masa yang akan datang. Satu foto lagi, ini dia. Foto yang berikutnya adalah, ini. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu ya? Ini apa? Ini apa? Siapa yang pakai? Ada bisa pakai? Tapi yang instan ya? Ya instan kan? Ya. Saya kemarin waktu saya masuk Seoul, saya cukup surprise karena Kodak yang sekarang ya udah jadi produk fashion. Betul ya? Betul ya? Nah, siapa ini Kodak? Kodak ini dia pionir untuk kamera. Tetapi begitu juga, dia merasa bangga, dia merasa bahwa dia hebat teknologinya, dia tidak bisa adjust dengan perubahan yang ada, dia tidak bisa masuk ke dalam dunia teknologi digital. Akibatnya Pak Kodak mengalami penurunan. Baru-baru ini aja dia berubah line bisnisnya, mau nggak mau jadi fashion, ya kan? Kalau sekarang kita ke Lotte, kemana tuh ada tuh ya, Kodak. Makanya saya bilang nih Kodak kok jadi baju ya sekarang. Zaman dulu itu Kodak tuh kamera. Nah hari ini kita diingatkan bahwa di luar sana aja, kalau kita nggak mau untuk kita belajar untuk berubah, ya menjadi lebih baik, maka kita akan ketinggalan. Nah bukan berarti kita dalam Tuhan tuh kita akan baik-baik saja. Kalau kita nggak lakukan bagian kita kan nggak akan ngalamin yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya mau ajak kita semua, kita belajar yang lupakan apa yang di belakang kita. Amin. Nah, menurut teman-teman, rusa sama singa siapa yang larinya lebih kencang? Beneran? Coba-coba ingat dulu, akan ada lagunya, seperti rusa. Oh nggak ada hubungannya ya. Rusa sama singa lebih kencang mana larinya? Rusa. Siapa yang golongan rusa? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Golongan singa? Yang nggak bawa tangan? Siapa yang golongan rusa ya? Tadi rusa lebih banyak. Nah benar, ternyata rusa itu
dia bisa maintain, nih dengerin baik-baik ya. Rusa itu kalau dia lari, dia bisa long run dengan kemampuan dia mencapai 80 sampai 90 km per jam secara konsisten. Itu rusa. Nah, singa dia bisa konsisten itu di angka 40 sampai 50 km per jam. Tapi dia tarikan awal dia bisa sampai 60 km per jam. Nah, tapi pertanyaan gini, kenapa singa bisa menangkap rusa? Ya, padahal rusa dia bisa lari lebih kencang dan bisa lebih konsisten. Sedangkan singa hanya bisa konsisten 30 sampai 60 detik awal. Dia bisa konsisten nih. Mau tahu rahasianya kenapa? Karena begini, ketika ada rusa dan ada singa. Singa tuh mau mengejar rusa dan rusa dia lihat di belakangnya ada yang mengejar, dia lari dong. Nah, lari dia lebih kencang kan ya? Dia lari, dia begitu lari, dia kan ketakutan. Tapi apa yang dia buat? Dia nengok, dia lihat ke belakang. Dia lihat, singa udah dekat belum ya? Nah, pada waktu dia nengok, dia memperlambat larinya. Pada waktu dia menengok, dia lambat larinya. Tapi singa fokus. Ini target. Dia fokus, dia serang terus. Nah, akibatnya apa? Singa bisa mendapatkan buruannya. Nah, hari ini kita diingatkan juga. Kalau kita melihat ke belakang, itu memperlambat kita. Maka kita akan mengalami ya yang nggak asik gitu ya. Kasih tau sebelahnya, udah lupain aja ya. Lupain aja ya. Yang udah terjadi kita lupakan ya. Nah, yang kedua, firman Tuhan katakan gini, dan mengarahkan diriku kepada yang di hadapanku. Ini berbicara bagaimana kita harus mengarahkan hidup kita ke depan. Nah, teman-teman, ini bagian kita. Kita nggak cukup hanya berdiam diri saja. Kita nggak cukup cuma sekedar ya udah jalani nasib saja. Ya udahlah, yang terjadi terjadilah. Tapi kita harus mengarahkan diri kita ya ke hadapan kita, ke depan. Nah, apa yang kita mau buat ya, kita perlu rencanakan dengan baik. Gini, ya. Berapa banyak daripada teman-teman yang pernah libur day off ya, libur santai, pernah santai? Kalau waktu santai kan kita bisa di rumah ya, di tempat tinggal ya. Terus kita nggak bikin rencana apa-apa, apa yang terjadi dengan hari itu? Bangun siang. Bangun siang terus ngapain? Santai. Terus ngapain lagi? Makan, terus tidur lagi, ya kan? Terus ngapain lagi? Makan lagi. Terus ngapain lagi? Tidur lagi. Dan hari itu habis dengan ya dengan tidur dan makan doang. Dan ngapa-ngapain? Nah, coba bayangin dalam hidup ini, kita nggak bikin rencana apa-apa. Ya kayak begitu. Cuman jalanin siklus saja. Bangun, makan, habis makan, pop dulu ya kan. Baru tidur lagi, bangun, makan lagi, terus ya begitu aja, ngulang terus. Nah, pernah bayang gak sih kita tahun ini kita buat apa? Pernah merenungkan gak bahwa selama tahun 2024 ini kita mencapai apa, mengarah kemana? Jangan-jangan kita jalanin hidup tuh cuma gitu doang, siklus doang, rutin doang, gak kemana-mana. Coba tanya tepok sebelahnya, lu kemana gitu ya. Saya ke Myeongdong, Sekongdeng, bukan itu maksud saya ya. Kita sudah mencapai kemana, apa yang kita buat di tahun ini ya. Nah, kalau kita mau tahun 2025 lebih baik, kita harus mengarahkan. Sama-sama katakan sama saya, mengarahkan. Nah, ini baik, kita baca sama-sama ya. Kalau teman-teman gak mau buat apa-apa, ini yang terjadi. Oke, ya. Ini baca sama-sama sama saya ya. 1, 2. Tidak mau apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak mengalami apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa, jangan salahkan siapa-siapa. Yang terakhir, jangan salahin Tuhan. Bilang sebelah tuh, dengar tuh ya. Ya. Kita seringkali gini, ujung-ujung kita nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih saya berhasil? Kenapa Tuhan gak kasih saya sesuatu? Saya udah ke Korea nih, ya kan, ke Seoul nih. Ya kan, ngomong aja susah kan. Saya cuma belajar dari Kamsahamnida, Chamsimanyong, sama Annyeonghaseyo. Ya, itu yang saya bisa ya kan. Gak gampang, saya tahu. Apalagi kalian sudah di sini. Kalau kalian gak benar-benar merancangkan ke depan tahun 2025, kalian mau buat apa, maka gak terjadi apa-apa. Ya,
Jadi kita harus buat sesuatu, kita perlu rancang sesuatu. Buat yang studi apalagi, teman-teman, ya. Yang di sini studi banyak ya? Siapa yang studi masih banyak? Ya, ya. Yang transisi yang nggak jelas juga, ya, ya. Tengah-tengah ya, oke. Entah kalian dibiayai sama orang tua, entah kalian beasiswa. Kalau kalian ada di tempat ini, kalian sudah sampai di sini, ya. Ayo, do something, ya. Biar rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kalian. Makanya kita perlu buat yang namanya SMART goal, ya. SMART goal, ya. SMART goal artinya gini, kita perlu buat perencanaan yang smart. Smart itu artinya gini, ya. Ada specific, measurable, achievable, realistic, dan ada time frame-nya gitu ya. Nah jadi kita bikin rencana ini yang seperti ini nih, ya kita perlu buat rencana dengan baik. Jadi kalau kita nggak buat apa-apa, kita nggak mencapai apa-apa, yang nggak jadi apa-apa, nggak punya apa-apa, yang pastinya jangan salahin siapa-siapa. Ya. Setiap orang punya waktu yang sama 24 jam, kita punya 12 bulan, kita punya 1 tahun yang sama, tapi jangan iri ketika ada orang yang hidupnya lebih baik. Jangan iri kalau hidupnya kok dia bisa lebih ngalamin banyak, karena dia mungkin merencanakan kehidupannya dengan lebih baik. Hari ini teman-teman saya mau ajak kita bikin ini, ya. Ya. Ini kalau saya mau jabarin bisa panjang, tapi intinya adalah kita bikin perencanaan, ya. Dengan lebih baik kehidupan kita harus spesifik. Kita mau ngapain tahun 2025? Ukurannya apa? Misal lebih baik. Oh, saya mau kurus. Ya, siapa yang tahun depan awal tahun resolusinya mau kurus? Itu resolusi hampir kebanyakan orang. Pertanyaan gini, mau kurus berapa banyak? Itu jelas. Ya kan? Kalau kurus cuma 1 on juga bisa sih kurus, ya kan? Tapi berapa banyak? Oh, 20 kilo. 20 kilo kan gak realistik dong, masa habis gitu kan ya. Berapa banyak? Oke, saya mau kurus 5 kilo. Ya kan? Itu spesifik, measurable, tunggu. Gimana kita achieve-nya? Oh, 5 kilo tuh achievable. Dengan cara apa? Kalau kita dibagi 12 bulan, berarti 1 bulannya kita perlu turunin 0,5 kilo. Caranya ngurangin 0,5 kilo gimana? Oh, kurangin makan nasi, kurangin beli Gongcha. Maaf nih yang punya Gongcha ya. Ya kopi. Kopi, ya kopinya boleh gulanya kurangin ya kan. Ya terus makanan yang manis-manis ya kan. Olahraga lebih banyak, jalan kaki dari stasiun ke sini ya kan. Ya kan? Dan masih banyak. Itu bisa buat ini. Achievable yes. Realistik nggak? Sangat realistik. Time frame selama 12 bulan kita bagi dalam tiap minggu atau tiap bulan. Sangat realistik. Jadi kalau teman-teman mau buat sesuatu, kita bisa buat itu dengan strategi yang lebih baik. Nah begini, kalau kita punya namanya SMART goal ini, maka ini akan membuat hidup kita dengan lebih mudah. Karena begini, ketika kita punya SMART goal ini, maka arah yang jelas dan kita punya fokus. Katakan sama-sama saya, fokus. Kalau kita tahu kita fokus, ya ini akan menolong hidup kita mengurangi hal-hal yang tidak perlu terjadi dan kita perlu buat di dalam hidup ini. Ya, nah makanya kalau kami punya namanya SMART Goal ini dalam 5 area. Ini kami di Gilgal ini menjadi sebuah budaya yang kami buat. Ya, setiap tahun kami buat ini. Yang pertama kami punya goal di area spiritual. Bagaimana kami mau pengenalan akan Tuhan. Kami mau bangun rohani kami dengan lebih baik lagi, ya kan? Itu yang kami buat. Yang kedua, area apa? Kami buat evaluasi hidup kami di area karakter. Tahun 2024 karakter kita seperti apa? Jadi goal tahun 2025 karakternya harus seperti apa? Ya kan? Bisa lebih sabar, ya kan? Lebih mau dengar-dengaran, ya kan? Lebih taat. Nah, itu kan karakter-karakter yang kita bisa buat. Itu buat kami. Terus apa lagi? Hubungan. Kami buat juga yang namanya goal dalam hubungan. Apa yang harus kami buat? Misalnya kalau saya hamba Tuhan, saya pendeta, libur kami Senin. Pendeta Senin liburnya. Kalau bisa libur, ya. Kalau bisa libur. Nah kami tahu bahwa kami punya waktu yang pendek, setiap minggu kami banyak melayani orang, ketemu orang. Saya bagi tuh, setahun ini saya harus pergi sama istri berapa kali, sama anak berapa kali. Saya harus bagi waktu, saya bikin perencanaan. Di tengah-tengah kesibukan yang ada, saya harus sisipkan supaya saya bisa atur prioritas melayani keluarga saya terlebih dahulu, gitu ya. Terus apa lagi? Keuangan dan juga kesehatan. Kami buat tuh perencanaan ini. Kami fokuskan apa yang kita mau capai di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita punya berikutnya ya. Kalau kita punya goals ya, maka kita akan punya yang namanya prioritas yang benar. Nah, saya pinjam itunya, ya. Ya.
Mohon maaf nih saya gini, belum pernah soalnya khotbah pakai sendal gitu ya. Oke, siapa yang suka ini? Ini saya pinjem ya. Oke, sekarang goalnya adalah kita mau bikin Indomie pakai telur. Oke, sekarang bayangin dulu Indomie pakai telur ya. Indomie pakai telur, oke? Tadi kalau ada cabai rawit lebih seru ya. Kalau di sini pakai kimchi kali ya. Oke, goalnya adalah mau bikin Indomie pakai telur. Nah, kalau kita masuk lagi nih, public alert, bener ya? Enggak, ini bener, ada sentimeternya berarti orang ya. Oke, kalau kita mau bikin Indomie pakai telur, nah udah ngebayang ya? Kita mau bikin Indomie pakai telur. Nah, kalau kita tahu goalnya adalah mau bikin Indomie pakai telur, kita bisa atur prioritasnya dengan benar gak? Halo? Oke, gimana caranya kita bisa bikin Indomie pakai telur? Apa yang harus dilakukan? Hah? Rebus air, oke. Pertama kali sebelum rebus air ngapain Pak? Bu? Tuang bumbu. Ayo coba mikir dulu ya. Hah? Buka bungkus, itu bentar ya. Oke, itu benar. Ya. Sebelumnya apa lagi? Coba. Punya Indominya. Oke. Terus setelah punya Indominya, apain? Siapin piring. Oke, benar. Oke, terus rebus piringnya. Apa? Apa lagi yang perlu dilakukan? Perlu siapin kompornya. Kalau nggak ada kompor nggak bisa. Ya kan? Oke, tadi piring sudah, Indominya sudah dibeli, kompornya sudah disiapkan. Terus panci sudah. Terus apa lagi? Air. Nah, terus air diapain? Direbus. Sampai gimana? Sampai mendidih. Setelah mendidih gimana? Masukkan sampai plastik-plastiknya. Dibuka. Bener ya? Dibuka. Setelah dibuka diapain? Diambil mie-nya doang. Benar itu. Kalau enggak sama bumbunya ya. Dimasukkan mie-nya. Terus diapain? Hah? Diapain? Diapain? Ya, oke. Ini Indomie ceritanya udah dimasukin. Terus diapain? Ditunggu, diaduk-aduk sampai kapan? Sampai besok. 3 menit. 3 menit al dente ya. Pas. Indomie expert. Oke, mahasiswa. Oke. Nah, setelah 3 menit diapain? Ditiris. Kan ini mie goreng ya kan, ditiriskan, ya kan. Setelah ditiriskan terus ngapain? Dituang bumbu. Tuang. Nah, sekarang telurnya diapain? Ikut sama kan mie goreng. Digoreng. Jadi siapin dulu pancinya. Pakai butter atau minyak. Terus dipecahin, terus digoreng, terus dituang di atasnya, ya kan. Nah, kenapa saya ajak Bapak Ibu mengikuti ini? Kalau kita tahu ujungnya adalah mau bikin Indomie pakai telur, kita dengan tahu, dengan hikmat, kita bisa mengatur step-nya dengan baik. Benar nggak? Ya, kita jadi langsung tahu, oh iya ya kita harus punya Indominya. Oh kita harus siapin namanya equipment-nya. Oh kita harus masak airnya. Oh kita tunggu 3 menit. Oh kita mesti buat ini dan buat itu. Nah jadi kalau kita tahu end goal-nya mau apa, kita bikin perencanaan mau apa, ini memudahkan kita untuk mempersiapkan, merencanakan, dan mengerjakan perencanaan kita dengan baik. Ini menolong kita, jadi tahun 2025 kita nggak bingung. Ya, saya banyak ketemu anak muda bilang gini, lu mau ngapain tahun depan? Tahulah, ya. Ada yang lebih rohani, mengikut aliran Roh Kudus. Saya bilang pret loh, ya. Karena nggak tahu what to do-nya, karena nggak ngerti mau kemana, ya teman-teman, ya kita berlomba dengan waktu, ya. Setiap hari kita diberikan berarti kesempatan kita harus menjadi lebih baik. Ya. Nah kalau kita sudah mempunyai punya smart goal, maka kita punya fokus yang jelas, prioritas kita juga benar, terus kita punya antusias, ya kan, antusias. Nah kalau kita tahu nih kita mau masak Indomie nih, kita udah bisa ngebayang nih, wah nih, ya nih.
Ya, gue bersuka cita nih ya, nanti pulang mau makan di rumah kayaknya langsung seneng gitu kan ya. Waduh kayaknya nih bakalan seru nih. Kita punya antusias dalam melakukannya, meskipun yang namanya mie instan tuh nggak ada yang instan loh. Semuanya harus melakukan prosesnya, ya kan? Kan nggak mie instan kan kita nggak buka plastiknya, kita langsung masukkan ke mulut, terus tuang air dalam mulut, kobok-kobok sedikit minum kan? Enggak gitu kan. Semua ada proses. Dan kita tahu, kita punya antusias, kita punya, berikutnya adalah kita punya kegigihan. Kegigihan arti gini, kalau kita tahu kita mau kemana, kita akan ngalamin apa. Kita tahu ada kesusahannya, kita tahu ada challenge-nya, tapi nggak membuat kita menyerah. Ya, makanya tahun 2025 lebih baik pasti, tapi akan lebih mudah belum tentu, ya kan? Tapi kita punya Tuhan, amin. Kita punya anugerah yang memampukan kita untuk bisa melakukan ini semua dengan baik. Dan yang terakhir, ya. Firman Tuhan katakan ini ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Firman Tuhan katakan berlari kepada tujuan, bicara mengenai komitmen. Jadi teman-teman ya, hari ini saya nggak mau cuman Bapak Ibu dan teman-teman semua cuma bilang gini, udahlah gue lupain aja di tahun 2024 yang jelek-jelek. Tapi nggak cuma sekedar ya udahlah saya mau maju melangkah. Tapi saya mau ajak kita untuk punya komitmen. Katakan sama-sama saya komitmen. Ya, komitmen artinya gini, kita take it seriously, ya, take it seriously. Tadi kita udah baca sama-sama ya, tidak mau apa-apa, tidak buat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, tidak jadi siapa-siapa, tidak punya apa-apa, jangan salahkan siapa-siapa, dan jangan salahkan Tuhan. Jadi komitmen yang harus kita buat, itu bukan cuma sekedar ya udahlah. Gitu. Makanya komitmen yang paling rendah begini, ya udahlah saya mau coba. Itu komitmen yang paling rendah. Yuk tahun depan pelayanan yuk. Oke saya coba deh. Nah biasanya enggak tuh. Ya, coba kasih sebelah. Ngerti kan yang dimaksudkan? Ngerti kan? Gitu ya. Ya, saya coba deh. Itu biasanya enggak tuh. Karena kenapa? Ini komitmen yang paling rendah. Makanya kalau 2025 kita nggak bisa bilang nih, I will try. Enggak, saya mau coba. Enggak cukup sampai di situ. Ada level yang kedua. Level yang kedua bilang gini ya. I will do my best. Saya akan coba melakukan yang terbaik. Ini lebih lumayan. Tapi ini juga bukan komitmen yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena begini, dia bilang nih, saya akan coba yang terbaik. Tapi terbaiknya yang gimana? Karena setiap orang punya terbaiknya beda-beda. Nah begitu dia ngalamin kesusahan, dia akan menyerah. Dia bilang, ya udahlah yang penting saya sudah coba yang terbaik. Padahal belum tentu itu yang terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi harus kita punya komitmen yang ketiga. Ini yang keren ya. I will do whatever it takes. Saya akan lakukan apapun untuk bisa mencapainya. Ini komitmen, namanya komitmen Yesus. Yesus mati di kayu salib loh. Dia nggak bilang gini, ya udahlah, saya cobalah mati di kayu salib. Enggak. Kalau dia mau coba doang, mungkin waktu dia disiksa dia bilang, aduh sakit, nggak jadi deh, ya selesai. Kita nggak ada kumpul hari ini, ya kan? Terus dia bilang, ya udahlah coba disalib, begitu dipaku, aduh sakit nih, ya udahlah turun, kan repot. Tapi dia tahu bahwa komitmen ini adalah komitmen yang perlu diambil. Mati di kayu salib, disiksa, ya lambungnya ditusuk, sampai dia mati di kayu salib, nggak menyerah sampai menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi tahun 2025 ini komitmen yang kita punya. Kalau tahun 2025 kita bilang komit, tahun depan saya harus lulus kuliah, saya harus selesaikan studi saya. Pokoknya apapun yang terjadi harus komit, harus selesai. Ayo kerjakan dengan baik. Halo? Ya. Kalau tahun 2025 kita punya komitmen, kita mau misalnya, oke, saya sudah terlalu banyak ngalamin kebaikan Tuhan, saya mau melayani, kasih yang terbaik untuk melayani. Tahun 2025 misalnya saya punya komitmen, apapun yang teman-teman punya komitmen yang sudah dibuat, diperencanakan, ayo lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan kesungguhan yang kita punya. Nah komitmen ini perlu teman-teman. Saya bersyukur Yesus kasih teladannya kepada saudara dan saya. Kita punya kesempatan ini untuk bisa mengerjakannya. Jadi teman-teman anugerah Tuhan cukup, ya kan. Makanya tadi lagu yang pertama kan anugerahmu mempesona, ya kan. Kita belajar bagaimana kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk bisa komitmen sampai kita mencapainya.
Karena banyak yang muda-muda ya. Ini banyak yang muda, majority ya. Saya cerita boleh ya? Saya belajar komitmen. Saya belajar komitmen dalam kehidupan ini. Salah satu yang komitmen yang saya belajar adalah bagaimana saya punya kerinduan untuk punya keluarga yang baik dan bahagia. Tahun ini saya menikah 20 tahun. Ya, 20 tahun menikah. Saya ketemu istri saya pada waktu kami masih di kampus, and then kami berdoa. Ini berdoa. Kita belajar komitmen gini. Apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita dan pernikahan. Waktu kami kenalan sekitar 24 tahun yang lalu, kami nggak punya mimpi apa-apa selain satu. Kami mau punya keluarga yang berbahagia. Kami mau punya keluarga yang harmonis. Kami mau punya keluarga yang berdampak. Pada waktu itu kami masih kuliah, kami nggak tahu apa-apa. Saya cuma punya mimpi gini, apapun yang terjadi, saya harus punya keluarga yang baik. Kenapa? Karena saya nggak lihat contoh itu ada di keluarga saya. Papa mama saya itu bukan yang harmonis, ya. Papa mama saya itu bukan tipe yang romantis, apalagi romantis, enggak banget gitu ya. Makanya saya lihat kok di keluarga saya nggak dapatkan. Dan ketika saya datang ke gereja ini di Gilgal ini, saya lihat, oh ternyata keluarga yang bahagia itu ada loh. Jadi saya punya sebuah kerinduan, saya mau punya keluarga yang baik. Dan saya belajar apa yang Tuhan mau berikan, saya harus lakukan supaya saya bisa mendapatkan yang hal yang baik. Dan saya belajar bagaimana harus memilih pasangan hidup yang benar. Ya kan? Karena pasangan hidup kan yang mutusin kita loh, bukan Tuhan loh. Coba tanya, kamu sadar gak kamu yang mutusin loh gitu ya. Ya kan? Terus ya. Saya belajar bagaimana saya harus memutuskan dengan siapa menikah. Yang kedua adalah ketika kami membangun hubungan, komitmen yang kami buat tau gak apa? Saya dengan istri kami punya mimpi gini, gimana caranya kita punya keluarga yang bahagia, kita harus bayar harga dengan kebenaran, kekudusan, dan ini yang kami lakukan. Tahu apa yang kita buat? Kita bikin komitmen. Komitmen kita pertama, no kiss before married. Dan itu gak gampang. Kenapa? Karena laki itu sukanya mencium. Yang kedua, wanitanya suka dicium. Jadi kalau laki ketemu perempuan, apalagi pacaran, suka mau mencium-ciuman. Kami pacaran 3 tahun lebih ya. Kami di awal kami buat komitmen, kita bilang, oke, no kiss before married. Itu rasa nggak gampang, beneran. Mau cium itu benar-benar challenging. Yang kedua, kita nggak pegang-pegangan. Ya. Yang ketiga, no sex before marriage. Itu kami 3,5 tahun kami pacaran. Itu challenging bener. Karena saya lelaki normal, terima kasih ya. Saya masih ingat 6 bulan kita sebelum menikah. Sebelum menikah 6 bulan kami selesai persiapan. Istri saya, belum 3 bulan sebelum menikah. Istri saya ulang tahun. Dan biasa dong, happy birthday to you. Terus terakhir gini, cium, bener? Yang suka gitu? Ada yang suka gitu gak? Oh, zaman saya doang, terima kasih ya. Makasih. Soalnya tatapan kalian langsung menghakimi gitu ya. Cium. Tahu gak, yang nyorakin saya cium tahu gak siapa? Calon mama mertua saya. Beneran? Aduh, saya bilang approval sudah diberikan ya kan? Cium. Ya kan ada bapak mertua saya juga, cium, dia kayaknya oke juga. Tapi saya ingat, alarm, saya harus punya komitmen apapun yang terjadi, saya harus pegang komitmen. Saya bilang, nggak mau cium. Terus mereka bilang, kenapa? Tidak. Udah kayak drama India lah pokoknya kita ya. Saya bilang, enggak. Akhirnya saya bilang ini enggak. Kami punya komitmen ya. Saya mau pas wedding kiss kami, itulah the first kiss yang kita buat. Itu bener ya. Kami menikah 7 November 2024. Jadi pada waktu di hadapan, ternyata kalian masih hadir ya. Saya kira udah ketiduran. Oke, terima kasih, bisa aja ngelesnya ya. 2004. Jadi ketika di hadapan di altar, ketika berjanji, terus segitu kan, cium gitu kan. Saya buka, itu dengan penuh anugerah. Ya kan? Akhirnya gue boleh cium juga. Itu, tapi di situ saya lihat bagaimana Tuhan
memberkati kami. Papa mama saya tuh nggak mau ke gereja, bukan orang percaya. Saya mau pernikahan kami itu jadi sebuah momen di mana papa mama saya datang ngalamin Tuhan. Papa mama saya datang mau nggak mau kan, anaknya kawin harus pemberkatan, datang kan ya. Datang di situ saya lihat ya papa mama saya dijamah Tuhan. Hatinya dilembutkan, hubungan kami dipulihkan. Saya lihat bagaimana ketika kami pegang komitmen itu Tuhan membela kami. Tuhan memberkati kami. Waduh, indah banget. Itu pada waktu cium tuh ya rasanya tuh sorga tuh dekat banget gitu kayaknya ya. Indah banget. Dan kami bersyukur kami lewati 20 tahun ini dengan baik. Walaupun ada challenge, ada kesusahan, ada apa, tapi selalu ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan. Ya, selalu ada berkat, ada rahmat Tuhan. Salah satu komitmen yang kita pegang, dan masih banyak komitmen yang kita pegang. Dan selalu setiap tahun Tuhan tambahkan hal yang baik, yang baru di dalam kehidupan kami. 5 area yang tadi kayak saya sudah sebutkan, ada kerohanian, ada karakter, ada hubungan, ada keuangan, ada yang namanya kesehatan. Tuhan berikan semakin tahun semakin baik di dalam kehidupan ini. Kemarin sebelum berangkat kami cek darah dulu. Kenapa? Karena di Korea kita tahu kan Korean barbecue banyak kan, babi semua kan ya. Kita cek darah dulu, oh oke, aman. Jadi bisa pergi makan dengan baik. Nah oke, saya selesai ya. Jadi saya mau ajak teman-teman ya, firman Tuhan bilang gini ya. 1 Petrus 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap itu, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, saya mau ajak teman-teman tahun 2024 ini di 29 Desember 2024. Kita lupakan apa yang di belakang kita. Ada ketakutan, kecewaan, kegagalan, bahkan keberhasilan. Kita lupakan itu. Kita arahkan hidup kita kepada yang di hadapan kita. Kita buat smart goal, kita rencanakan hidup kita lebih baik, dan kita bikin komitmen. I will do whatever it takes untuk bisa mencapai yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang siap 2025 lebih baik? Bolehkah saya undang Bapak Ibu, teman-teman semua bangkit berdiri?